Baiklah Bapak Ibu, kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk pengimbasan materi diseminasi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan kehadirannya pada hari ini. Bapak Ibu sekalian ya, di sini ya saya sengaja mengajak Bapak Ibu untuk pengimbasan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah di SD Negeri 185 Palembang. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada hari ini, terlebih dahulu kita mengucapkan lafaz basmalah. Semoga penerapan diseminasi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini ada susunan acara pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan, kedua ice breaking, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat acara pengimbasan yang dilakukan oleh saya, kelima praktek segitiga restitusi, keenam menonton video kegiatan restitusi, ketujuh acara penutup. Nah, untuk acara yang pertama ini kepada kita langsung saja kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Riana, kami persilakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ralat ya, saya bukan kepala sekolah di sini. Nah, sudah kita laksanakan. Seperti terlihat di situ ada segitiga restitusi. Dalam segitiga itu ada 3 sisi. Sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini sangat berhubungan sama siswa-siswa kita, karena kita semua itu akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Walaupun pada kenyataan kita juga sering kan berbuat kesalahan. Setiap tindakan kita itu ada salah, ada baiknya. Itu juga dengan siswa. Nah, bagaimana cara mengatasi siswa yang bertindak salah? Nah, itu sebenarnya tergantung dari cara kita menyampaikannya, sehingga walaupun berbuat salah, tapi mereka menerimanya dalam sisi yang positifnya. Seperti kita membuat pertanyaan, berbuat salah tidak apa-apa, nah, dengan nada bicara seperti itu, jadi mereka tidak menghakimi seperti itu. Jadi mereka tetap memikirkan positifnya. Aku ada kesempatan untuk memperbaikinya, seperti itu. Nanti kalau kita menghakimi, mereka jadi down, putus asa, dan jadi tidak bisa berkembang. Sisi keduanya dari segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah tadi. Kita sampaikan ke anak, setiap orang melakukan tindakan itu ada alasannya, terlepas positif atau negatif tindakannya. Alasannya itulah yang kita perlu tahu dari mengapa mereka mengambil keputusan seperti itu. Caranya untuk tahu itu, kita mendekati anak dengan bertanya, kamu pasti punya alasan. Nah, setelah mereka memberitahu alasannya, terus kita juga feedback, timbal baliknya, mengucapkan misalnya, wah, kamu pasti bangga dengan dirimu sendiri karena kamu berhasil melindungi apa yang kamu anggap penting bagi dirimu, seperti itu. Nah, jadi mereka juga positif, tapi kita juga kemukakan apa akibat dari tindakan mereka ini, seperti itu. Kemudian sisi ketiga dari segitiga restitusi yang dibuat Pak Medi itu adalah menanyakan keyakinan. Kita semua kan pasti memiliki motivasi internal dalam diri kita sendiri kan, kayaknya seperti ini, seperti ini. Nah, keinginan internal itulah yang dapat kita buat kesepakatan.
kesepakatan itulah yang akan disampaikan sama Pak Medi. Sering yang kita buat semuanya dalam kelas, kesepakatan kelas inilah yang kita buat dengan tujuan agar disiplin positif di masing-masing kelas, di setiap kelas di sekolah kita ini dapat terlaksana, sehingga pada gilirannya berdampak juga sangat baik bagi sekolah kita. Seperti itu. Dan kegiatan Pak Medi ini sangat-sangat baik, sangat-sangat positif. Kita juga sudah melaksanakannya dan terlihat hasilnya nyata dan benar-benar ada efeknya. Kelas semakin baik, anak semakin tertib, bertambah disiplin, dan mereka tahu apa akibat dari yang mereka lakukan, sehingga mereka berhati-hati dan bertanggung jawab pada setiap pilihan yang mereka ambil. Itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hana yang sudah menyempatkan dirinya untuk memberikan kata sambutan pada acara kita pada hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya kita melakukan breaking dulu Bapak Ibu ya, biar kita enak mau melakukan acara desiminasi pada hari ini. Bapak Ibu silakan berdiri semua. Ayo kita ikuti. Ya, untuk gerakannya ikuti saya Bapak Ibu. Kalau sudah tahu silakan. Kita walaupun kita iya untuk acara selanjutnya ini kan Bapak Ibu 17 Agustus kan, bulan Agustus kita alangkah baiknya kita melakukan bernyanyi dulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia
Tepuk tangan untuk Bapak Ibu untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk acaranya Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu langsung saja kita menginjak acara, yaitu acara penjelasan materi tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 185 Palembang. Nah di sini Bapak Ibu ya, saya Tiara Medi telah mengikuti, alhamdulillah mengikuti waktu berapa bulan yang lalu mengikuti tes CGP angkatan 11. Alhamdulillah sekarang ini saya lagi mengikuti pembelajaran CGP tersebut. Nah di sini waktu itu kami ada lokakarya dan ada juga pembelajaran di modul 1.4 kami sudah melakukan pembelajaran tentang diseminasi tentang penerapan budaya positif. Nah untuk hari ini saya akan memberikan, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu ya, hanya sekedar saya itu hanya berbagi ilmu biar lebih paham lagi. Mungkin ada CGP yang sebelumnya yang sudah penyimbasan. Nah untuk hari ini saya melakukan penyimbasan lagi pada Bapak Ibu semua. Nah ini perkenalkan ya, ini ada foto saya CGP angkatan 11. Nah ada juga fasilitator saya, namanya Ibu Sari Asnaiti SPD, dan BP saya Fenesia Ika Indralin SPD. Nah ini kelompok teman-teman saya Bapak Ibu ya. Ini ada Ibu Andriani, ini kedua ini Pak Eko, ketiga Ibu Pila, ini Ibu Pila, keempat Pak Andri SPD, dan ini ada saya. Nah Bapak Ibu semua ya, konsep utama model budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah itulah Bapak Ibu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah perubahan paradigma, cobalah. Nah sekarang Bapak Ibu Pak Medi menyuruh ada 2 orang yang maju ke depan untuk melakukan pemberagaan yang dilakukan untuk segitiga restitusi nanti. Ya Bapak Ibu, siapa yang mau maju ke depan? Ada 2 orang. Nah di sini saya bacakan dulu Bapak Ibu ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan pegang benda tersebut. Buatlah sebuah kepalan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, teman Anda mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan kertas tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, atau merayu, menyuap, apa saja yang agak dapat membuka kepalan tangan tersebut. Boleh lakukan secara bergantian apa yang terjadi. Nah sekarang nanti Bapak Ibu saat Pak Medi menyuruh itu Bapak Ibu untuk memperagakan ada secari kertas. Nah sekarang Bapak Ibu boleh tulis sekarang ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya suruh Ibu Widi dengan Ibu Email. Silakan Bu Widi, Bu Email untuk maju ke depan. Ya sudah Bapak ini Bu Email dengan Bu Widi untuk nulisnya. Ya sudah, silakan ayo. Ya. Nah sekarang Ibu Email sebagai menghardik sebagai ini Bu Email ya.
Oh iya, Bu Widi, silakan Bu Widi. Ya, Bu Widi berperan sebagai pemegang barang berharga tersebut. Ibu Email berperan sebagai peminta, memaksa. Nah, silakan Bu Email. Boleh Ibu Email lakukan dengan rayuan, mengancam, terserah. Boleh Bu minta kertasnya? Kira-kira apa ya isinya? Saya penasaran apa yang ditulis di dalam kertas itu. Ini adalah suatu bentuk cinta dan kasih sayang. Untuk siapakah itu? Untuk yang sangat berharga dalam hidup saya. Kalau boleh minta lihat itu sebentar saja. Gimana ya? Kalau diintip nggak boleh, Bu. Dilihat juga. Kasihkan kalau nggak boleh intip. Kasih pada saya. Saya tanya dulu Bu sama Ibu. Ibu itu pengen banget lihat tuh karena apa? Penasaran? Apa tadi ibu tulis? Saya mau lihat. Boleh ya? Kalau sekadar penasaran saya nggak mau, Bu. Pengen tahu. Ya bisa. Tolong kasih. Ya karena apa? Nggak harus dong. Aku harus kasih. Boleh, harus kasih. Namanya kita kan berteman kan. Kita kan bestie ya. Bolehlah kasih tahu. Ada keperluan nggak? Saya lagi ngidam, nggak boleh loh ibu hamil harus diturutin loh. Ayo, nanti. Ayo. Sebenarnya ya Bu ya, ini memang sesuatu yang berharga bagi saya. Tapi kalau misalnya itu memang sangat bermanfaat sekali, itu saya kasih. Tapi kalau misalnya nggak bermanfaat, buat apa? Kalau cuma sekedar mau lihat doang, penasaran. Karena itu benar-benar berharga buat saya, Bu. Iya tadi soalnya kan saya tuh melihat ibu sedang menulis diumpet-umpetin, penasaran sayanya. Dibilang mau berharga mau nggak, bagaimana mau tahu berharga apa tidaknya? Karena kan nggak dikasih tahu. Kasih tahu sekarang. Ya kepentingannya apa? Tadi sudah dibilang Harus ada kepentingan, Bu. ngidam ini Bu, lihat Bu. Nah, iya. Oh, gitu. Boleh ya? Berhubung ini masalah apa? Boleh ya, kasih ya. Ayo kasih. Hidup kali lah orang Batak ini. Sulit sekali Bu ya. Ngidam ya? Berikan Ibu, berikan cepat. Berhubung kamu sahabat saya ya, teman saya ya, terus kamu lagi ngidam. Terus, Bu. tapi ini kalau misalnya ini sangat berharga buat saya, terus kamu lihat untuk apa? Untuk Kalau sudah dilihat mah, ya tergantung isinya. Apa isinya? Menyenangkan Saya enggak. Menyenangkan kan? Saya enggak. Kalau nggak menyenangkan tuh apa disayang? Kalau disayang dikasih, kalau nggak disayang enggak. Tergantung isi. Oke, boleh ya? Kasih lihat, karena tergantung isi masalahnya. Boleh sekali Bu ini ya. Ya, boleh ya? Kalau Minta. berharga itu jangan Cepat basa-basi. berikan pada saya. Lama Saya tidak akan sekali Bu. memberikannya kepada Anda. Berikan. Karena ini sangat berharga bagi saya. Susah loh Bagaimana ini dapetnya. Bapak Ibu dia pelit tidak mau memberikan. Susah loh dapetnya loh. Oke, kalau begitu, saya nanti kasih kamu es, mau? Es teh Nusantara 3.000 satu gelas, boleh? Segar begini panas-panas. Lain aja. Dan lain. Oh, kalau nggak mau, kasih cuan mau? Coba di berapa? 1.000. Ini ini berharga, sangat berharga. Seberharga apa? Kalah dengan duit? Kalah. Kalah. Banyak orang yang sangat menginginkannya. Wow, sesuatu banget ya. Jadi tidak mau dikasih. Karena ini sangat berharga dan banyak orang yang sangat menginginkannya, jadi saya akan mempertahankannya terlebih dahulu. Kecuali nih, ibu itu maunya karena memang sangat emergensi. Ibu tahu kan, kalau disayang saya kasih lihat. Sayang banget lah pasti. Berikan. Tapi kalau enggak lah. Mau diberikan apa tidak? Saya rampas ya. Cepat. Pemaksaan. Saya memaksa. Ini Saya semua lagi berharga ngidam. yang tidak bisa dirampas. Oke, bisa dirampas. Jadi Nah, diberikan kalau- saja. Kalau ngidamnya itu harus ada porsinya. Itu tadi. Kira-kira. Itu tadi. Soalnya dari tadi saya melihat ibu sedang menulis, ngumpet-ngumpetin. Ya. Ada apa di dalam ini itu? ngidamnya ini kalau misalnya nggak saya liatin dampaknya apa? Ini cuma mau dilihat doang kan? Mau dimiliki nggak? Tidak.
Tergantung. Nah, masih tergantung. Kalau isinya yang menyenangkan dimiliki, ya kalau tidak berguna untuk apa? Berarti tidak harus. Tapi saya pengen tahu isinya itu apa. Karena ini sangat berharga Ayo dalam cepat hidup berikan. saya. Ayo Beb. Sangat berharga sekali, nggak bisa, nggak bisa. Pelit ya. Ayo cepat berikanlah, lama sekali ibu ini. Mari. Ibu ini yang cantik nan baik hati, yang putih cemerlang, bagaikan bihun, tinggi langsing putih. Enggak kayaknya. Kurang ya. Tinggi. Boleh ya diberikan, penasaran nih saya. No. Bagaimana kita mau membuat Bu Widi supaya memberikannya? Kurang lewat mana kamu Bu? Cuannya kurang banyak, Ibu. Cuannya kurang banyak. Dia tidak suka cuan Bu. Ya udah kaya. Ibu mau apa? Supaya bisa memberikan itu pada saya. Saya mau lihat kepentingan Ibu itu apa. Oh, siomay mau siomay. Lagi lewat tuh. Untuk tahu aja kepentingannya untuk apa, berharga nggak sih? Karena itu berharga buat saya, jadi bukan sesuatu yang sembarangan. Oh, gitu. Masa mau dikasih lihat sembarangan sih sama orang gitu kan? Oh, begitu. Kalau dia memang sahabat, teman gitu kan. Tapi saya pengen tahu. Saya pengen tahu itu isinya apa. Saya juga pengen lihat. Kamu berikan kenapa? Sebentar saja. Ayo serahkan ya. Ngidam ya, Nidam. ngidam ya. Nih saya kasih. Tapi balikin lagi. Kita cuma pengen lihat doang. Tergantung ya. Ini mau kasih apa mau kasih pinjam? Enggak, kalau kan cuma mau lihat kan. Oh ya oke. Kita lihat sama-sama. Sini dong, boleh ya. Lihat sama-sama ya. Apa ya? Apa ya? Anak. Anak Bu. Ya, Iya, sama ini saya. dia. Berarti itu nanti memang untuk saya. Tidak saya berikan. Ya, terima kasih ya untuk pemberian. Ya, terima kasih kepada Ibu Imelda dan Ibu Widi yang sudah menyempatkan dirinya untuk melakukan pemberagaan pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Dan mengapa apa alasannya? Nah, sekarang Pak Medi mau nanya dulu dengan Bu Widi. Ayo Bu Widi. Tadi kan Ibu Widi tadi membuka. Iya. Iya, pakai mic. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengapa saya membuka kepalan tangan saya. Begini, karena sesuatu itu kita juga lihat siapa sih pelakunya. Jadi siapa sih yang meminta sesuatu yang berharga sama kita. Itu yang pertama. Mungkin kalau misalnya tuh, walaupun orang itu misalnya kita kenal atau enggak gitu, kalau memang dia sangat membutuhkan, ya bisa saja kita tolong. Kemudian kita lihat juga pelaku yang memaksa kita itu atau yang meminta sesuatu dari kita itu, apakah dia punya hubungan baik dengan kita. Karena kita dalam kehidupan itu ada interaksi sosial, kita saling membantu. Ada kali kita dibantu, kadang kalanya kita membantu. Jadi ada pasti yang dalam kehidupan itu take and give. Kemudian dia meminta sesuatu yang ingin melihat sesuatu yang berharga bagi saya. Sesuatu yang berharga bagi saya itu anak. Jadi karena saya tahu pelaku itu sayang pada anak saya, jadi dia bilang dia ngidam dan itu juga berhubungan dengan anak, maka saya buka. Itu saja. Kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Widi. Ya. Nah sekarang saya mau bertanya lagi. Apa sih yang dirasakan Ibu Imel tadi yang sudah melakukan pembelajaran tadi kepada Bu Widi? Terus silakan Bu Imel. Baiklah, terima kasih untuk Pak Medi. Tadi pertanyaannya apa yang saya rasakan ketika Bu Widi? Iya, betul, misalnya. Itu pertama. Yang kedua itu rasanya Bu Widinya pasti oh ini ibunya pelit gitu, lama banget, butuh waktu lama untuk merayu dia, udah mau dirayu, udah dikasih marah, masih tetap tidak mau kasih. Nah yang ketiga itu buat penasaran tadi itu,
itu katanya berharga, lebih berharga dari uang. Nah, tadi kepikirannya apa ya gitu, di dalam benak hati itu berpikir apa sih isinya lebih dari harga uang begitu. Nah, yang keempat ya rasa bahagia. Ternyata isinya yang kita cari tadi itu ya itu tadi, harta yang berharga tadi itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Imelda. Nah, sekarang tadi ada kegiatan tadi seperti tadi, intinya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru mengajar di dalam kelas tidak melakukan siswa itu dengan siswa itu tidak harus sekedar hati kita. Siswa itu tidak mungkin kita memaksakan kehendak dari kita, ya. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai guru itu harus tahu dulu apa sih permasalahan yang dilakukan tadi, biar sama dengan kejadian Ibu Imel dan Ibu Widi tadi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak diri kita dengan memaksakan mengambil barang tersebut yang berharga tersebut, atau jika kita rayunya sebanyak mungkin, itu tergantung dengan si pemegang barang tadi. Nah, dengan itulah Ibu Iman tadi sebagai posisi kontrol, ya. Ibu Widi tadi sebagai ini tadi, Lucy sebagai pemegang barang. Nah, dengan siswa juga ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Nah, ilusi sebagai guru mengontrol murid, ya. Nah, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita sebagai guru itu memang sih sebagai mengontrol murid. Tapi kita tidak bisa memaksakan diri kita juga bahwa siswa tersebut ada masalah. Nah, tentunya dengan cara yang benar Bapak Ibu. Nah, ini ada stimulus ya, stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar perpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan. Kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini bisa kita simpulkan Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru ya, tentunya pandangan kita berbeda-beda. Ya, di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Nah, mungkin kebutuhan kita itu mungkin sama, ya. Nah, kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, contohnya saya, ya Bapak Ibu ya, kebutuhan kita sama. Mungkin kebutuhan kita sama. Saya membutuhkan motor, seperti itu, sama mungkin dengan Bapak Ibu. Tapi realitasnya kebutuhan kita berbeda. Motor tadi bisa kita gunakan untuk apa? Contohnya saja, memakai motor mungkin untuk jalan-jalan atau untuk bekerja. Nah, kebutuhan Ibu Reni, saya lihat di sekolah kita ini, kebutuhan mungkin berbeda-beda. Ibu Reni memakai motor, dia berbeda untuk ke sekolah, untuk mengantar jemput anaknya ke sekolah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada juga semua orang melihat hal yang sama. Nah, pandangannya sama.
Bapak Ibu ya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, mungkin penglihatan kita ya, semua orang melihat yang sama, mungkin sama dalam pandangan. Tapi teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi dengan Bapak Ibu ya, Ibu Ana, coba Bu Ana bisa tidak menurut pendapat Ibu Ana untuk kejadian yang dilakukan Ibu Widi dan Ibu Lina tadi itu? Maksudnya apa Pak? Pendapatnya? Kalau saya melihatnya tadi satu pihak ingin mempertahankan, satu pihak ingin merebut seperti itu. Nah, tergantung ya, satu yang ingin merebut usahanya seperti apa dengan berbagai macam cara, dan yang ingin mempertahankan juga dengan caranya dengan berbagai macam cara juga. Nah, di situ kita lihat mana yang lebih dominan dan yang bertahan seperti apa, yang ingin merebut juga seperti apa upayanya. Dan dari situ kita lihat dua-dua pihaknya ada usaha ya Pak ya. Jadi menurut saya harga Ibu Widi mempertahankannya itu kurang loh, seperti itu kurang. Jadi harusnya sih bagaimanapun caranya, selagi itu nggak make sense ya, bisa terus diupayakan, tetap tidak diperlihatkan. Dan Ibu Intel juga memberikan alasannya juga kurang. Kan kalau misalnya cara membujuk tidak bisa, ya pakai cara yang lancar, misalnya bisa juga kan. Yang penting apa yang diinginkan tercapai. Itu menurut pendapat saya. Ya karena ini tadi apa ya, faktor eksternal yang membuat Ibu Widi memperlihatkannya, bukan karena alasannya. Ya, jadi ya bisa dimaklumi. Jadi bukan karena apa ya, bukan karena faktor yang make sense tadi ya Pak ya. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana yang sudah memberikan ini. Saya juga. Nah, Ibu Ana, saya sangat setuju sekali menurut pendapat Bu Ana tadi. Tentunya yang kita lakukan tadi, kita tidak bisa memaksakan diri Bu Ana ya, memaksakan diri. Apa sih mau kita? Nah, mungkin orang tadi belum tentu mau menurut kita sendiri ya, seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan lagi apa itu budaya positif, Pak Ibu ya. Ya. Nah, budaya positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ya, tergantung apa yang kita lakukan. Nah, contohnya saja kita melakukan dengan anak siswa kita. Nah, terkadang itu ya, budaya positif kita ini, disiplin dimaksud menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, budaya disiplin itu belum tentu kita lakukan itu benar menurut anak. Ya, contohnya misalkan anak disuruh ada kejadian, misalkan ada kejadian dia telat sekolah. Nah, langsung kita marah-marah dengan anak tersebut. Nah, tentunya belum tentu, walaupun kita secara dilakukan kita itu dengan apa, dengan kelembutan, dengan tindakan yang yang kekerasan, misalkan agak keras dengan anak atau marah-marah, belum tentu juga anak itu menerima apa yang kita lakukan dengan anak tersebut. Nah, itulah maksudnya ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itulah yang saya jelaskan Bapak Ibu ya. Anak tadi belum tentu mendapat kepatuhan dari kita.
ya cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terkadang itu anak tadi ya menurut kita sudah menjalankan kepatuhan, kedisiplinan. Nah, belum tentu apa yang disampaikan tadi menurut anak benar. Itu. Makanya pandangan di sini tadi ya tidak sama posisi kontrolnya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada ya dalam budaya kita, ya sudah tadi ya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif tanpa kekerasan, ancaman dalam prakteknya, melibatkan perilaku yang komunikasi efektif antara guru dan murid. Nah, penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap dan pribadinya masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau saya jelaskan di sini dulu ya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin positif tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, kita sebagai guru untuk mendisiplinkan anak-anak tersebut, kita tidak semestinya melakukan kekerasan atau bersifat mengancam. Ya, walaupun terkadang itu menurut kita sudah benar, itu yang kita harus lakukan. Ya, nah penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab. Nah, itu yang kita harus lakukan Bapak Ibu ya. Murid memahami konsekuensi perilaku. Nah, murid tadi kita ajak memahami dulu apa sih yang mereka lakukan tadi, salah atau benar. Kita jelaskan dulu tekniknya Bapak Ibu ya. Mereka itu mengetahui apa kesalahan mereka. Nah, setelah mereka memahami apa yang kesalahan mereka tadi, nah bisa kita melakukan disiplin positif ini, menjelaskan tindakan yang paling benar. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu ya, sebelum saya mengikuti CGP ya, tentunya saya belum tahu Bapak Ibu ya, tindakan yang tanpa penghargaan, ancaman maupun hukuman itu sebenarnya masih kurang Bapak Ibu ya, yang kita lakukan itu. Misalkan penghargaan, contohnya saya waktu sebelum ikuti CGP, saya mengajarkan anak-anak itu, misalkan dalam pembelajaran, anak-anak siapa yang bisa saat ini menunjuk tangan. Ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab, saya berikan hadiah seperti permen. Nah, tindakan yang saya lakukan itu Bapak Ibu, itu masih kurang benar ya. Ada level yang paling benar ada lagi nanti ya. Nah, ancaman ya, sifat mengancam itu belum tentu benar ya, belum dibenarkan. Jika walaupun kata-kata tadi kita lakukan itu sudah benar menurut kita, tapi ini kurang baik kita lakukan. Atau juga hukuman ya, misalkan anak telat sekolah, silakan nak, karena telat kalian bapak suruh lari ke keliling lapangan, itu juga tidak benar. Nah, makanya Bapak Ibu ya, untuk selanjutnya di sini ada penjelasan ya, motivasi perilaku manusia. Nah, mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini yang saya lakukan waktu itu, mungkin kurang tepat Bapak Ibu ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, melakukan sesuatu yang mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Itu juga ini ya Bapak Ibu ya. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, itu ini kejadian siswa ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terkadang itu kita itu melakukan hukuman. Nah, di dalam hati anak-anak tadi Bapak Ibu ya, belum tentu senang, belum tentu suka. Kita menghukum, sudah setiap kelas itu sudah terlaksana dengan baik. Misalkan anak tidak boleh, kita melakukan kedisiplinan Bapak Ibu ya, tidak boleh
memakai baju, misalkan baju warna lain selain sekolah, sudah diterapkan kepada anak-anak, bagus. Tapi di menurut anak mungkin tidak nyaman bagi mereka, ya. Nah, ada lagi ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini yang dihargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, di sini bahasa bisa kita ambil benang merahnya, Bapak Ibu ya. Melakukan nilai yang mereka yakini. Nah, itulah mereka meyakini apa yang mereka lakukan nanti, ya. Menurut anak-anak itu sudah benar, ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, intinya Bapak Ibu di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, ya. Nah, di sini ya, kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di situ Bapak Ibu ya, tentunya ya, kita sebagai guru, anak-anak itu tuh ada kejadian ya, ada memberikan ini. Tentunya anak-anak itu ingin merasa diterima di kehidupan sehari-harinya. Ya, misalkan di dalam kelas sekarang itu kejadiannya anak-anak tersebut terasa dikucilkan, ya, dia bermain sendiri. Nah, disitulah Bapak Ibu kasih sayang dan merasa diterima. Anak-anak tadi kita diajak bermain bersama-sama seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya anak-anak tadi merasa diterima, akhirnya betah di dalam kelas. Nah, ada lagi di sini kebebasan. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, tentunya ada suatu kebebasan, Bapak Ibu ya, kemandirian, ya, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Tentunya ada kebebasan, kebebasan yang dilakukan kita, ya, melakukan kebebasan dalam pembelajaran. Contohnya menurut KHD, pembelajaran yang berpihak kepada anak, itu Bapak Ibu ya. Nah, ketiga, kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu tentunya itu yang kita lakukan. Kita sebagai manusia ini ada kebutuhan bertahan hidup, ya. Tentunya kebutuhan bertahan hidup itu cara mempertahankannya itu berbeda-beda. Ada misalkan kita sebagai pekerjaan sebagai guru, ada juga pekerjaannya sebagai gojek, ada juga pekerjaannya sebagai dokter. Itu berbeda-beda. Itulah cara orang mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada hubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Nah, itulah Bapak Ibu ya, yang diakui. Misalkan kita ada kemampuan, ada kelebihan misalkan kelebihannya kita matematika, atau kemampuannya bernyanyi, atau kemampuan juga pintar mengajak anak, ice breaking, atau juga kemampuannya bermacam-macam Bapak Ibu ya. Nah, itulah ya penguasaan, contoh dari penguasaan. Nah, ini ada kebebasan. Sudah kebebasan tadi ya. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, itu kesenangan ya. Kesenangan, setiap orang itu tentunya ingin mendapatkan suatu kesenangan Bapak Ibu ya. Kesenangan,
seperti bermain, anak-anak bermain atau tertawa, itu yang bagian kesenangan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Menghukum. Nah, ini Bapak Ibu ya. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru menerapkan posisi menghukum dan berkata, patuhilah aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini menghukum, posisi 5 kontrol ya, menghukum ya. Sifatnya menghukum ini dia bersifat memaksa Bapak Ibu ya, memaksa. Tapi yang didapatkan anak tadi karena kita sifat memaksa, menghukum, nanti kedepannya jangan kita lakukan lagi Bapak Ibu ya. Kedepannya nanti anak tadi, yang terjadi pada anak yang diingati dalam memori otak mereka itu ada rasa dendam. Itu yang dihasilkan kita nanti. Makanya kita untuk kedepannya Bapak Ibu usahakan jangan kita melakukan 5 posisi kontrol ini seperti menghukum. Itu masih level tertinggi, itu paling tidak benar. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, ada lagi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata yang keluar dengan lemah lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini 5 posisi kontrol ini yang membuat merasa bersalah ini masih juga kurang benar Bapak Ibu ya. Karena walaupun kita anak tadi merasa bersalah, tidak pernah memang salah kata mereka. Kita mengingatkan, kenapa ini terlambat? Nah, ya kenapa terlambat? Nah, jangan lagi terlambat ya. Nah, akhirnya anak tadi merasa bersalah seperti itu. Nah, ini masih juga boleh kita lakukan. Tapi intinya Bapak Ibu ya harus lihat dulu kejadiannya juga Bapak Ibu ya. Ini belum dikatakan benar juga Bapak Ibu posisi ini ya. Nah, 5 posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru negatif atau positif. Ayolah bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini posisi ini Bapak Ibu ya, sebagai teman itu terkadang itu bisa saja hasilnya tadi bisa saja negatif atau positif. Contohnya saja, kita memberikan tugas kepada anak, nah, coba kerjakan ini, ya nak ya, kerjakan tugas matematik ini, nanti dikumpul ya. Karena anak merasa kita sebagai temannya, sudahlah, pasti aku tidak dicubitnya, pasti aku tidak dihukumnya. Karena anak tersebut dia merasa berteman dengan kita, ya. Nah, ada juga positif negatifnya juga. Itu yang negatifnya. Kalau positifnya, karena kita merasa anak tadi dekat dengan kita, dia senang belajar dengan kita, itu positifnya. Kalau negatifnya tadi, anak menjadi malas dalam pembelajaran kita. Sudahlah, kata anak, pasti walaupun aku tidak selesai pasti tidak dihukum. Itu sebagai teman Bapak Ibu. Nah, untuk pemantau, saya pemantau. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan atau peraturan yang konsekuensial. Peraturan apa? Apa yang peraturan? Sanksi dan konsekuensinya. Nah, ini sebagai pemantau ini hasilnya itu datar saja Bapak Ibu ya. Kalau sebagai pemantau, dia tidak ini dengan anak itu dekat tidak, ya jauh tidak, sebagai pelihat saja, sebagai pengamat itu, ya. Misalkan anak tidak datang ke sekolah atau telat, kita lihat saja seperti itu. Akhirnya dampak yang negatifnya juga ada juga Bapak Ibu ya. Akhirnya kita dapatkan anak tersebut kita tidak tahu anak itu namanya siapa,
Dan juga anak juga tidak kenal dengan kita, itu bersifat memantau tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang terakhir Bapak Ibu, 5 posisi kontrolnya, manajer ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilaku yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Nah, ini ada contohnya ya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Apa yang kamu yakininya? Jika kamu yakinnya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini posisi kontrol yang paling tinggi, paling bagus yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Posisi kontrol ya. Kalau yang seperti menghukum, apalagi Bapak Ibu tadi menghukum sebagai teman, pemantau, itu kurang ini. Yang ini paling tepat kita lakukan ya. Nah, contohnya saja. Misalkan ada kejadian misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, anak tadi lagi makan di dalam kelas, padahal kita di keyakinan kelas kita sudah buat tidak mau boleh makan dalam kelas. Nah, terjadilah kepada anak kita di dalam kelas. Nah, anak-anak tersebut kita ketahui. Nah, ternyata anak tadi kita sibuk lagi, anak-anak lagi belajar, ternyata anak tersebut lagi makan. Nah, yang kita harus lakukan itu yang lebih baik itu manajer Bapak Ibu, manajer. Nah, tekniknya yang kita lakukan itu kita panggil terlebih dahulu siswanya tersebut. Nah, sudah kita panggil, kita pertanyakan dengan anak tersebut. Nah, tadi misalkan Darel ya Bapak Ibu ya, Darel, kenapa Darel makan di dalam kelas? Nah, tentunya kita tahu apa sih yang dialami anak tersebut. Nah, pasti anak jawab, Pak, saya lapar Pak ya, saya tidak sarapan. Nah, tentunya kita melakukan tersebut dengan menyelidiki dulu apa sih permasalahan anak tersebut, seperti itu. Nah, sudah kita mengetahui, kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Nah, bagaimana Darel supaya tidak makan dari kelas lagi? Apa yang telah dilakukan untuk selanjutnya? Tentunya anak tadi dia menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Mungkin dia menyimpulkan, besok Pak saya datang ke sekolah pagi-pagi, makannya pagi-pagi. Tentunya seperti itu. Nah, jadi kita tidak, akhirnya ke depannya tidak ada masalah dengan anak-anak seperti menghukum tadi, mungkin seharusnya dendam ke depannya. Misalkan Pak Medi itu sering menghukum, aku paling bencinya, itu mungkin selalu diingat kepada anak tersebut. Nah, kalau posisi model sebagai manajer ini ya, ini paling bagus. Anak tadi yang menyelesaikan sendiri masalahnya, itu yang kita lakukan nanti Bapak Ibu ya. Nah, kalau anak sudah melakukan tersebut, nanti kita ingatkan lagi kepada anak tersebut. Darel, misalkan, Darel tadi kan makan, kita ingatkan makan. Nah, makan tadi Darel itu melanggar keyakinan kelas apa nak? Misalkan apa? Misalkan tentang kebersihan, apa tentang kedisiplinan kelas, itu seperti itu Bapak Ibu ya, kita tanyakan. Nanti anaknya tadi menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Nah, ini ada video yang saya buat Bapak Ibu ya. Nah, ini kegiatan saya di dalam kelas Bapak Ibu, kegiatan membuat keyakinan kelas ya. Saya sudah lakukan di dalam kelas ya. Anak-anak terlebih dahulu ya, kita mengajak anak-anak tersebut membuat keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas itu kita itu sebagai guru
ya mereka lah yang membuat keyakinannya. Keyakinan apa yang mereka buat nanti. Nanti kita tempel, ya. Kita tempel seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ini. Nah, satu-satu. Ya, setiap anak itu semuanya membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, ya, terkadang itu buatan anak-anak itu ada yang kata-katanya yang negatif yang harus kita benarkan, ya. Terkadang kata kalimatnya itu kadang ada yang negatif. Tidak boleh, kata tidak itu jangan kita buat kata tidak, kita buat menjaga, tidak boleh membuang sampah, kata anak kan. Kata tidak tadi kita harus dibenarkan lagi, ya. Misalkan kata-katanya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau kata tidak tadi ada kata tidak, itu tidak boleh lagi, Bapak Ibu, ya. Harus kita benarkan lagi. Nah, ini ada poster yang saya sudah buat, yaitu menjaga kebersihan tanaman, ya, jujur, itu yang dihasilkan waktu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan menembus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran atau bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi, dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu yang kita lakukan, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan. Kita sebagai guru itu memperbaiki kesalahan mereka, ya. Ini memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksud karakter yang lebih kuat itu karakter yang lebih baik lagi, itu Bapak Ibu, ya. Nah, ini tawaran bukan paksaan. Kita memberikan tawaran kepada mereka. Bagaimana Darel, ya, untuk besok masih tidak dilakukan. Nanti mereka memberikan pendapat sendiri. Untuk besok, kapan dimulainya? Tidak lagi makan dalam kelas. Pasti anak menjawab besok, Pak. Besok. Nah, itulah posisi manajer yang lebih baik lagi, Bapak Ibu, ya. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Yang kita lakukan tadi seperti saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, ya. Kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, misalkan seperti Darel tadi makan dalam kelas. Darel tadi sudah melanggar keyakinan apa, Darel? Seperti itu, keyakinan kelas, makan dalam kelas. Mungkin jawab seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas. Nah, ini ada menanyakan keyakinan kelas, Pak. Setelah melakukan langkah 1, 2, 3, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan pindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, pernyataannya, keyakinan kelas apa yang kita yakini. Nah, kita yang itu pertanyakan dengan anak-anak tersebut, ya. Kami ingin menjadi orang seperti apa, ya. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pernyataannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Nah, seperti tadi, ya, seperti video tadi, kita dengan anak itu kita harus seperti merasakan dahulu kesalahannya, seperti itu. Jangan kita langsung marah-marah, Bapak Ibu, dengan anak. Ini kamu salah, ini salah. Kita memposisikan diri sebagai dia dulu, Bapak Ibu, ya. Ibu pernah juga makan dalam kelas Darel, ya, seperti itu. Jadi anak tadi tidak merasa bersalah atau tidak
merasa dihukum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang didasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif. Nah, langkah segitiga restitusi. Nah, langkahnya menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak tadi kita robah, Bapak Ibu ya, kita robah menjadi anak yang gagal, akan kedepannya akan menjadi anak yang sukses. Itu tujuan kita ya sebagai guru ya. Itu tujuan menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki wujud. Tujuannya tentu yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kamu pasti bisa punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Ketiga, menanyakan keyakinan. Termotivasi secara eksternal, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini ada video kejadian seperti Darel tadi. Darel makan di dalam kelas Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu ya, segitiga restitusinya. Saya bertanya dulu dengan anak tersebut, apa sih masalahnya? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang saya terapkan ini yaitu bukan menghukum Bapak Ibu ya, bukan menghukum, bukan sebagai teman. Ini saya sebagai memposisikan diri saya sebagai manajer, ya. Nah, ini ada dari umpan balik dari anak-anak. Nah, pendapat anak-anak itu katanya saya merasa senang sekali seperti itu. Itu yang dihasilkan nanti Bapak, ya. Nah, ini ada juga kejadian juga penerapan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Anak-anak berebut alat tulis pewarna. Nah, saya juga memberikan memposisikan diri saya sebagai manajer, ya, mempertanyakan apa sih masalah anak tersebut seperti itu. Nah, ini dari balik dari Kansa. Nah, katanya sangat menyenangkan. Iya. Ya, Bapak Ibu, itulah ya dari diseminasi yang saya sampaikan. Dan sekarang ada sesi bertanya. Ada apa yang pertanyakan? Apa maksudnya? Ada Bapak Ibu yang mau bertanyakan, silakan Bapak Ibu ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pemaparannya tadi sangat bermanfaat sekali bagi kita semua mungkin ya. Di masa saat ini mungkin memang banyak sekali mungkin memang perubahan dari siswa yang dahulunya disebut kenakalan-kenakalan yang mungkin memang pendidikan yang terdahulu seringnya menghukum, yang masih mungkin sekarang. Mungkin saya juga ya ini banyak pengalaman sekali untuk yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, Pak, gimana kalau seandainya ditemukan bahwa memang kita sudah ada kesepakatan kelas yang sudah diyakini bahwa itu memang kesepakatan kita bersama, tetapi memang begitu banyak masih ada anak yang memang masih melakukan halnya itu. Ada beberapa kelompok yang beberapa waktu yang lalu sampai dia naik naik manjat-manjat yang ataupun memang dia melompat jalan yang memang tidak seharusnya, itu di bagian luar, di luar dari kelas. Nah, bagaimana Pak
untuk penanganannya yang memang terbaik, yang memang kita sebagai manajer mungkin. Terima kasih, gitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Reni yang sudah memberikan pertanyaan. Saya isi dulu Bu Reni untuk berikan jawaban. Masih saja seperti saya sampaikan tadi Bu Reni ya, untuk kejadian anak tadi, misalkan yang kita tidak ketahui, anak tadi menemanjat apa Bu Reni? Rumah orang intinya. Nah, tentunya kejadian tersebut sangat membahayakan anak-anak tersebut. Nah, tentunya balik lagi ke saya jelaskan tadi, masih kita pakai yang terbaik itu posisikan sebagai manajer. Nah, tapi kita pertanyakan dulu, kenapa di dalam diri rumah orang tadi, nah, ya, atau juga kita pakai merasa bersalah tadi Bu Reni, ya, merasa bersalah. Nah, berarti boleh kita pakai dua juga boleh Bu Reni. Anak tersebut merasa bersalah atau juga kita memposisikan sebagai manajer bisa, ya. Nah, untuk tindakan selanjutnya biar tidak terulang kembali, tentunya kita terlebih dahulu sebelum keyakinan kelas, tentunya kita ada kerjasama dengan wali murid Bapak Ibu ya. Kita ajak kerjasama ya, atau juga kita ada pemanggilan juga dengan anak tersebut walinya ya. Nah, dengan itu anak tersebut tidak akan terjadi lagi tindakan yang tidak benar itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ya, itulah Bapak Ibu ya, desiminasi kita hari ini. Saya sebagai CGP angkatan 11, pengimbasan ini mungkin tidak ada yang kata yang tidak benar atau ada kesalahan dalam pembawaannya. Saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Demikianlah Bapak Ibu yang saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.